yang akan ditampilkan oleh Bunda Ami atau Ibu Desmiati SPD. Kepada Bunda Ami disilahkan. Terima kasih Bu Rani. Kalau berbagi sifatnya berarti ada yang kita langsung saja Bapak dan Ibu. Kita Kombel tahun 2023 sampai 2024 itu sudah dilakukan 7 kali. Di tahun 2024 sudah 3 kali. Mari semuanya kita merefleksi dari 3 kali di tahun 2024 apa yang telah kita dapat. Itu salah satu aksi nyata. Jadi hari ini Bapak dan Ibu mari kita merefleksi apa penyebab. Oh ya, kita lupa tadi ya. Saya lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa salam terdahulu ya. Itu refleksi juga. Karena apa yang paling ditakutkan oleh seorang guru adalah ketika bicara di depan guru. Nah, ini yang paling ditakutkan. Mudah-mudahan tidak menggarete ya Bapak dan Ibu. Saya ulangi kembali. Di sini saya berbagi praktek baik, yaitu refleksi diri dan kesepakatan kelas. Ada 4 kata dengan 2 bentuk aksi. Sekarang kita sudah Kombel yang ketiga di tahun 2024. Apa yang telah kita dapat dan apa yang telah kita lakukan dari Kombel yang 3 kali ini. Bapak dan Ibu, komunitas belajar ini tidak akan bisa kita mendapatkan apa-apa kalau kita tidak merefleksi diri kita, terutama yang ada di dalam ruangan ini. Bapak dan Ibu, apa yang telah Bapak Ibu dapatkan selama 7 kali Kombel yang telah kita lakukan? Mari kita merefleksi. Salah satu penyebab adalah apa Bapak dan Ibu? Salah satu penyebab kita tidak mendapatkan atau sedikit mendapatkan hal-hal positif dari Kombel ini apa Bapak dan Ibu? Bu Anita tidak fokus. Karena tidak fokus itu apa salah satu penyebabnya Bapak dan Ibu? Karena tidak ada kesepakatan. Nah, ngobrol. Terus kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan HP. Jadi refleksi diri kita itu yang akan kita refleksikan ke anak. Kalau kita tidak mampu merefleksi diri kita, gimana kita akan mampu merefleksikan kepada anak? Di Bapak dan Ibu, mari semua kita kembali ke tadi. Kalau kita tidak fokus, tidak mendapat hal-hal yang banyak dari hal-hal yang positif dari Kombel, salah satunya adalah kita tidak fokus. Mungkin Bapak dan Ibu langsung kasih nyata, mari kita fokus. Oke, kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif, ini aku sedang beraja-raja sama Bu jadi pengawas, mudah-mudahan kok lagi lulus. Disiplin positif. Ketika kita menjadi audien, apapun bentuknya, seminar, lokakarya, kemudian Kombel, kalau kita berpikiran negatif, tidak akan pernah kita mendapatkan apa-apa. Itu satu kata kunci. Jadi ketika kita berada pada suatu ruangan, siapapun yang berdiri di depan kita, dia diberi amanah untuk memberikan sesuatu yang mungkin kita belum punya. Mari kita berpikiran positif, mari kita perhatikan. Karena kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Salah satu disiplin positif. Langsung ya kasih nyata. Terus kemudian di sini saya berikan refleksi diri dan kesepakatan kelas. 2 apa ini di slide ini, refleksi diri dan kesepakatan kelas ini dipecah menjadi beberapa pertanyaan. Nyuruh makan dah. Aku sudah makan Kak. Ini juga yang kita lakukan di kelas ya. Refleksi diri dan kesepakatan kelas kita pecah dia dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan ini gunanya adalah mematik pikiran kita, otak kita untuk berminat akan apa yang kita kaji. Refleksi saya bagi beberapa menjadi 11 pertanyaan. Baru kemudian yang ke-12, apa saja yang telah saya lakukan dengan refleksi diri dan kesepakatan kelas. Pertanyaan pertama, apa itu refleksi? Pertanyaan pertama tidak usah langsung dicari jawabannya karena dia akan tertuang di pertanyaan nomor 2.
Pertanyaan nomor 2, apakah sama refleksi dan evaluasi? Ibu Yesi, apakah sama Bu Yesi refleksi dengan evaluasi? Tadi kok muda. Karena yang di dalam ini bukan ibu-ibu tidak hebat ya, ibu hebat semua, sudah punya pengetahuan. Maka saya tidak harus memberikan materi karena itu akan membosankan. Kita langsung bertanya, refleksi itu apa Bu? Evaluasi itu apa? Apakah sama? Apakah sama refleksi dengan evaluasi? Kita bantu. Begini juga kita lakukan ke anak. Kalau anak bingung awak arahannya tapi tidak menunjukan doh. Yang mana yang evaluasi Bu? Yang mana yang refleksi? Ibu diminta kepada Ibu Pepi. Yang mana Bu Pepi? Yang evaluasi, yang mana yang refleksi dari slide yang 2 ini? Bu Pepi? Yang ini? Ini apa Bu Pepi? Evaluasi. Refleksi. Bisa Ibu tolong baca? Mode itu ke anak-anak, itu langsung senyata. Ya, enggak apa-apa. Cara pandang yang menyeluruh, melibatkan rasa. Oke. Evaluasi yang mana Bu? Proses. Yang ini. Ya. Yang ini, oke. Ibu Eka Octavia, apa bentuk perbuatannya yang refleksi ini? Kemudian apa bentuk perbuatannya yang evaluasi? Oh Bayu, Bun. Awak kan aja. Kompel-kompel sikan kalian. Lawan raja lo di PMM. Tulat PE pada ibu mah. Oke. Perbuatannya misal. Bisa Bu Eka? Makasih Bu Pepi, Bu Esi tadi. Bu Eka? Belum. Yang lain Bapak dan Ibu? Oh, mau di ya, gitu ya. Sepakat kita Bapak dan Ibu, yang keren ini refleksi? Semangat lah Bu Pak. Sepakat Bapak dan Ibu, yang ini refleksi? Nah, kalau anak awak tidak menjawab kan tidak senang juga tiba nah. Kenapa ya bertanya? Sepakat Bapak dan Ibu, ini yang evaluasi? Oke, bentuk perbuatannya adalah contoh tindakannya. Ketika Bapak dan Ibu mengajar, menerangkan materi di depan, tanpa slide, tanpa gambar, dan tanpa video. Bapak dan Ibu ngomong menerangkan di depan, seperti misalnya sosiologi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Awak berbicara ke belakang. Kiro ado namai napi, kiro dolo yang kemudian mengantuk, kiro dolo yang memanduang dan sebagainya. Kiro-kiro awak mencari peristiwa yang terjadi setelah kita menerangkan pelajaran itu masuk ke mana Bapak dan Ibu? Kita melihat peristiwa yang terjadi dari proses pembelajaran termasuk ke mana Bapak dan Ibu? Evaluasi. Ketika kita mengajar, anak kita tidak bersemangat, kita juga tidak bersemangat, kita lihat lokal yang lain. Misalnya dalam satu KKG, kawan wakku maja anak semangat, tiba awak maja anak letoy, wasalah anak lokal awak tuh. Ketika orang lain maja semua cuma kawan aku maja lokal itu ternyata anak semangat. Yang salah, yang bermasalah awak atau anak? Awak. Pengakuan itu yang penting Pak. Nah, itu yang evaluasi. Ketika kita melihat proses pembelajaran, peristiwa yang terjadi ketika kita mengajar, itu yang evaluasi. Sudah tua tanya, apa yang Allah lakukan selama itu? Apa kok mengajar masih seperti yang dulu? Sedangkan zamannya lah berbeda, anaknya lah berbeda, harapan anak lah berbeda dulu. Awak masih jodoh cari lagu. Mari kemudian awak cari kelemahan awak di mana. Kemudian apa yang harus kita perbaiki dari kelemahan kita itu? Itulah yang disebut dengan refleksi. Tepuk tangan untuk kita semua Pak dan Ibu. Ini kalau raja aku semua mantap nah.
Jadi sekarang yang refleksi itu apa? Mengenali diri kita sebagai seorang guru, kemudian mengenal kelemahan kita, mengenal kekuatan diri baik dari siswa maupun kita sebagai seorang pendidik. Di sini kita menemukan refleksi. Setelah kita menemukan ini, nah, tadi kan ada 11 pertanyaan. 11 pertanyaan itu awak tidak langsung dapat jawab refleksi adalah tidak. Dari perbedaan evaluasi dan refleksi, maka kita akan dapat pengertian refleksi. Pertanyaan nomor 1 tidak perlu searching ke Google. Ada P di nomor 2. Nomor 3 mau tinggal. Mau cari yang nomor P. Kenapa harus ada refleksi diri? Kalau bicara tentang kenapa, larinya ke mana Bapak dan Ibu? Karen. Kenapa harus ada refleksi diri? Kemana sasaran kita itu? Pak Ardi? Ya, manfaat. Refleksi itu salah satunya untuk meningkatkan proses belajar kita seperti apa yang selama ini kita lakukan. Salah satunya seperti itu. Oh iya, mantap. Berarti apa tuh Pak Ardi yang Wak dapat? Ya, tentu apa yang kita lakukan tadi, apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Karena yang tugas guru itu kan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, merefleksi dan tidak lanjut. Oke, pas. Tak Pak Ardi. Jadi lah tahu kenapa harus ada refleksi, itu harus dapat manfaat refleksi. Jadi kenapa harus ada refleksi, itu harus berkaji manfaat refleksi. Kalau wala tahu manfaat refleksi, maka kita nanti tidak perlu mencari di Google ya dong. Lah rasul surah. Manfaatnya tentu ke diri kita sebagai seorang pendidik dan kepada kualitas pembelajaran. Ini dia. Oke, refleksi itu nanti dia akan menuju lah wak temukan kelemahan, wak temukan kelebihan. Yang kelemahan itu tidak bisa dibiarkan lama dong. Lama sawat itu tidak bisa dibiarkan. Maka harus dibuat menjadi kekuatan. Kita cari solusinya. Solusinya itu nantilah yang kita lanjutkan menjadi acuan kepada kesepakatan kelas. Kalau kita tidak pernah refleksi diri sebagai seorang pendidik dan kemudian kita refleksi diri sebagai seorang bagaimana kualitas pembelajaran kita selama ini, maka kita tidak akan pernah menemukan perubahan. Orang yang berubah adalah orang yang selalu merefleksi diri. Maka lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kapan refleksi diri? Tadi kan, kalau latarasu manfaatnya merefleksi segera jawab lagi. Latarasu manfaatnya bagi diri kita sebagai seorang guru, bagi kualitas pembelajaran, bagi lingkungan pembelajaran yang nyaman, dan anak mendapatkan pengalaman belajar, maka kita akan selalu melakukan refleksi. Kalau seperti Bu Sari tadi saya juga melakukan, yaitu di awal proses pembelajaran semester. Itu dalam bentuk tertulis di bundel. Itu adalah kesepakatan secara umum berkaitan dengan disiplin. Nalambeknya, tugasnya, kehadirannya, itu yang umum. Tapi refleksi itu bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Refleksi adalah meski guru selesai proses pelajaran, bisa juga awal pembelajaran. Awal itu mengambil ke sebelumnya, kita refleksikan akhir pembelajaran. Ketika kita masuk besok lagi, yang akhir tadi nggak buka balik, tapi untuk mencapai kesepakatan kelas. Jadi di mana saja kita bisa merefleksi anak di dalam PBF, kita bisa merefleksi anak ketika kita berpapasan dengan anak. Aduh anakku nambah sebuah awak melengah sewa. Tanya ke diri awak, aku sebab anakku melengah mencari awak. Atau anakku menghindar dari awak. Apa sebabnya? Itu kan di mana saja. Di lapangan, di koridor, di kantor. Aduh anakku durang lain juga banyak lah, bawa enggak. Tanya diri awak. Enggak langsung buat mejas, biasa kok mejas anak terapi. Yang itu mungkin yang harus kita hilangkan sekarang Bapak dan Ibu. Mari kita merefleksi diri. Bisa saja yang terjadi di anak itu karena pengalaman dia bersama kita tidak baik. Oke, terus kemudian kalau di mana saja, kapan saja ini, kalau saya sudah berusaha, sudah berbagi sedikit ya. Ini juga bukan hanya berkaitan dengan praktek baik yang ada di PMM. Di praktek BMM saya hanya memilih satu, yang nomor 1. Karena kemarin itu kalau kita baca, kita pahami, sebaiknya kita runtut membuatnya. Gue kesepakatan kelas dulu, baru masuk ke nomor 2, baru masuk ke nomor 3. Karena yang nomor 2 itu dasarnya adalah dari nomor 1. Nih, maka saya hanya memilih 1.
kesepakatan kelas. Selama ini sering melakukan tapi tidak selalu. Oke, saya ambil yang nomor 1, yaitu yang ini, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Dinamika kelas ini berarti perkembangan di kelas. Setiap kelas itu tidak sama, maka hasil kesepakatannya juga tidak sama, karena berlandaskan pada refleksinya yang tidak sama. Misal, kalau untuk kelas 12 F10, saya tidak bisa melakukan seperti di kelas 12 F7 dan F3 dan lainnya. Kalau misalnya nilai 12 F10 90 itu hanya mungkin kategori dia pandai membaca, itu aja. Tapi kalau 90 di F3 dia mampu menganalisis. Angkanya sama, skor dari penilaiannya yang berbeda. Jadi ukurannya yang berbeda. Oke, terus kemudian apa yang telah saya lakukan? Apa saja yang telah saya lakukan di sini? Pertama yaitu saya sudah melakukan disiplin positif ini, refleksi dan kesepakatan kelas itu sejak tahun 2020 pada masa COVID itu dengan memberikan Google Formulir itu sudah dilakukan. Ini kan berbagi baik-baik, Ibu. Jadi ketika jadi guru penggerak dan sebelum juga guru penggerak juga ada, cuma namanya dulu komitmen kelas. Kalau setelah jadi guru penggerak namanya kesepakatan kelas. Pakai waktu COVID tetap, yaitu dengan menggunakan Google Formulir. Terus kemarin itu karena ada tuntutan juga untuk di PMM, saya sudah melakukan di kelas 10E 2. Ini bentuk praktek baik yang saya lakukan, yaitu membuatnya dengan anak dulu. Nanti mereka mengajukan kertas itu nanti saya buatkan ini. Dan kesepakatan yang saya lakukan ini adalah kesepakatan yang berbeda setiap sesi pembelajaran. Ketika saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan 3 tahap fase. Yang pertama adalah fase menemukan atau mengkaji materi. Satu lagi kesepakatannya, kalau mengkaji materi berarti anak bisa menggunakan HP dan menggunakan buku. Kita temukan masalah pada saat anak menggunakan mencari materi dengan menggunakan HP dan buku. Apa masalah yang muncul ketika kalian menggunakan HP dan menggunakan buku untuk mengkaji materi? Anak menjawab, kami tergoda selalu untuk melihat yang lain. Apa sepakat, Pak? Nggak usah pakai HP, Bun. Kalau udah pakai HP, terus, pakai buku, Bun. Baca orang pakai buku, kan ada bahan ajar. Bunda kirimkan bahan ajar itu ke kami melalui slide itu waktu fotokopi, Bun. Terus yang selanjutnya, kalau ada yang menggunakan HP dan belajar saat mencari materi, apa konsekuensinya? Namanya konsekuensi bukan sanksi. Maka HP-nya itu kita ambil bersama-sama, Bun. Kumpulkan ke depan sama Bunda dengan proses taruh di atas meja. Tahap 1 dulu. Kalau masih juga lagi, masuk ke tahap 2. Terus kemudian setelah fase mencari materi dan mereka duduk berkelompok, masuk fase presentasi. Fase presentasi ini bentuk yang saya berikan. Ya ini juga ada tadi ya, lupa menyampaikan kalau di RPP dibuatkan ya, yang terkait dengan nomor 1 yang saya pilih sudah dibuatkan di sini. Terus kemudian kalau yang ini kita zoom aja. 10 tadi yang mana? Bukan gelap, ada tadi. Ini dia kesepakatan kelas ini. Berbeda setiap anak ketika mereka presentasi dengan mereka mengkaji materi. Ini kesepakatan kelas ketika mereka presentasi. Kita tanya ke anak dulu sebelum presentasi, mari kita refleksi. Selama ini kalian presentasi, apakah Ananda mengerti dengan disampaikan oleh teman? Tidak, Bun. Apa sebabnya? Pertama, suara mereka kecil yang tampil. Kalau suara mereka kecil yang tampil, apa penyebabnya? Kami ribut, Bun. Terus apa lagi? Apa upaya supaya kalian tidak ribut dan fokus? Mereka buat lagi. Ketika suatu kelompok tampil, maka kelompok yang lain mencatat
Yang tampil itu tidak berbondong-bondong ke depan, tapi hanya 2 orang saja. Yang lain memperhatikan teman yang tidak mencatat. Sehingga saat nanti kelompoknya tampil, instruksi bun, kenapa? Kelompok 3 ada yang main HP. Mereka yang menunjuk. Kemudian mereka memberi sanksi, konsekuensinya adalah menyanyi atau membuat permainan. Jadi saat tampil itu adalah hiburan ibu. Kemarin itu pernah ini saya anakan di kelas 10E2. Kebetulan dapat itu Asbi menyanyi lagu Jerman karena dia pernah di Jerman. Nyanyi lagu Jerman ya waktu itu. Anak itu terhibur, baru nanti masuk ke fase selanjutnya kelompok lain yang tampil. Kemudian selama presentasi tidak dibolehkan main HP. Siapa yang bilang ini? Anak. Karena dari persoalan masalah saat kelompok lain tampil main HP lo gitu. Jadi mereka yang berkonsekuensinya HP disita. Nah pada waktu itu saya beberapa kali menyita HP anak dan mereka yang menunjukkan siapa yang main HP, bukan saya yang menunjuk. Terus yang selanjutnya setiap kelompok memberikan pertanyaan secara bergantian. Saat kelompok tampil dia boleh bertanya ke kelompok yang lain. Dia yang bertanya untuk membuat kelompok lain itu fokus. Jadi mereka yang membuat. Oke. Kalau seandainya tidak bisa menjawab, maka mereka berkelompok menyanyikan lagu wajib. Jadi lagi belajar juga ada hiburannya Bapak dan Ibu. Tidak fokus mereka seperti itu. Jadi ini berbagai praktek baik yang saya lakukan. Kemudian saya juga melakukan praktek baik itu di kegiatan pesantren Ramadan. Ini bisa juga menggunakan stick note, bisa juga dituliskan. Ini bentuk yang di RPP Bapak dan Ibu. Terus kemudian ini saya lakukan juga di pesantren Ramadan. Pada saat pembukaan dengan 3 tingkat, biasanya kan kalau di pesantren Ramadan itu panitia menyodorkan kertas yang berisi tata tertib pesantren kepada peserta. Akibatnya kertas 3 di kertas yang peserta pun tidak coba ubah. Maka kemudian pada saat pembukaan saya ambil pada waktu kegiatan orientasi, mari kita bersama melakukan refleksi dan membuat kesepakatan pesantren agar peserta pesantren bertanggung jawab atas semua kegiatan pesantren itu dari perilaku mereka. Dan mereka satu persatu ditampilkan ke depan perwakilan dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian tercapailah satu kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh guru pengawas beserta pengurus masjid, baru diberikan kepada anak. Tapi mereka yang menemukan apa dampaknya. Dampaknya walaupun mungkin tidak maksimal, ibaratnya proses perubahan itu tidak mungkin langsung terjadi. Dampaknya adalah ada salah satu siswa di pesantren yang mundur dengan hormat karena dia melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan pesantren, tidak kami yang menyuruh mundur. Ini kesepakatan telah membuat mau melanggar poin 1, poin 2, poin 3. Apa yang melakukan? Saya mundur, Bu. Kenapa? Saya sudah beberapa kali melanggar. Dia mundur dengan hormat waktu itu sebagai peserta pesantren tanpa adanya konflik antara dia dengan pengurus masjid atau dengan panitia. Karena kenapa? Karena sudah sepakat dan mereka menandatanganinya. Kalau Bapak dan Ibu itu sedikit berbagi praktek baik yang saya berikan, namanya aja berbagi ya Bapak Ibu. Yang berbagi ini masih sedikit, mungkin Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman yang lain. Satu kata kunci yang kita inginkan dari proses pembelajaran adalah pengalaman belajar. Tidak lagi pengetahuan, tidak lagi kemudian dia mengerti atau hafal dengan apa yang kita belajar, tapi pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu isinya adalah pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, 3 hal di dalamnya. Oke, Bapak dan Ibu, hanya itu yang bisa sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Boleh Bu Rani? Juga di awal, apakah refleksi di awal itu sama dengan apersepsi? Refleksi di awal dengan apersepsi. Kalau apersepsi menurut saya Bapak dan Ibu adalah terkait dengan materi. Ya, Materi. Kalau refleksi terkait dengan sikap dan perilaku. Jadi tidak diulas lagi, maksudnya tidak di satu-satu bulan, enggak. Kan sudah ada refleksi yang sebelumnya. Cuma kita dari refleksi kemarin apa kira-kira ya 1, 2, 3. Apa kesepakatan kita hari ini? Nah itu yang kita buat untuk ini. Fokusnya ke kesepakatan, tapi acuannya adalah di refleksi pembelajaran sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Des. Bu Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga mau bertanya tadi terakhir pas
Nah, jadi pertanyaan aku di sini bagaimana ketika pesantren tersebut dilaksanakan, siswa tersebut dia punya kesadaran sehingga dia bisa dia melakukan kesalahan dia dengan sadar dia mundur. Karena tidak semua siswa bisa seperti itu. Iya, makasih sekali Pak Epin. Ini mungkin juga tidak di pesantren saja. Mungkin kita juga berusaha nantinya ya membuat kesepakatan ini, kemudian kita terapkan di sekolah. Di pesantren itu dia sudah dilakukan proses 1, proses 2, proses 3. Ya, proses 1 dipanggil oleh panitia. Proses 2 dengan Bunda panggil waktu itu, Bunda tanya berapa kali terlambat. Sekalinya Bunda, mengawal waktu terlambat, awak main Bunda. Atau apa kira-kira, ya awak gini-gini dia bikin alasan dengan emosi dia waktu itu. Terus ya, oke, kalau seandainya terlambat terus apa yang terjadi? Tanyakan seperti itu. Kalau terlambat terus mau apa yang terjadi? Tentu jadi masalah. Nah, masalah siapa? Masalah panitia. Masalah siapa lagi? Masalah bagi diri saya Bun. Sekarang dari kesepakatan, kalau lu misalnya 3 kali tidak masuk, apa kesepakatannya? Buat perjanjian Bun. Kalau sudah 3 kali udah buat perjanjian, apa lagi? Dipanggil guru masjid Bun. Setelah itu apa? Itu keluar ya Bun. Yang keluar itu sih ya, Bunda mengeluarkan atau panitia? Awak seorang Bun awak melanggar kesepakatan awak buik. Nah, itu jawabannya. Memang awalnya memang menentang dia, mau berkelahi dia dengan panitia. Tapi Bunda panggil lagi, Bunda arahkan kesepakatan yang dia buat, dan kemudian Bunda perlihatkan kok dan awak buik tadi ya. Sama dulu. Akhirnya awak laki-laki nak gitu Bunda. Sibuk konsekuensinya. Apa sportif awak? Mundur dia akhirnya. Mungkin kita bisa terapkan di sekolah, karena di sekolah kita selama ini kan kita bukti ini yang mungkin kurang ya. Mungkin kita bukti fisiknya, kemudian karena anak kita begitu banyak hal-hal yang membuat kita belum melakukan refleksi diri dan kemudian tindak lanjut dari kesepakatan ini, karena memang disebabkan oleh banyak hal. Kita punya alasan untuk itu, tapi kita berusaha juga nanti untuk melakukan selanjutnya. Ini ada di PMM saya ambil. Jadi manfaat refleksi itu pertama kali adalah pengembangan diri pendidik. Kalau Bapak dan Ibu sudah berkembang, anak akan berkembang, itu kata kunci. Gimana kita menuntut anak ada berkembang? Kalau kita sendiri tetap dengan cara kita yang sebelumnya, yang mungkin saja tidak sesuai lagi perkembangan zaman. Perlu kita ingat Bapak dan Ibu, anak kita sekarang, saingan kita bukan orang ya, tapi adalah benda ya. Jangankan anak kita sendiri, saingan kita ini, kita harus mereka harus meninggalkan kesenangannya dengan menggunakan HP ini, harus memperhatikan kita. Ternyata diperhatikannya memuakkan. Itu barang-barang sudah lakukan. Itu nak cocok lah ya, sehingga nanti hubungan kita tidak bagus dengan anak. Memang untuk seidealnya itu memang sulit Bapak dan Ibu. Saya sendiri juga kadang-kadang menyipak meja. Tapi kan kita berusaha untuk berubah sedikit demi sedikit untuk kenyamanan diri kita. Kata kunci untuk awak dulu. Apa kita tak bosan dari mulai maja sampai kini mau dituju tapi bosan nak. Awak sih bosan diri awak apalagi orang. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau bisa setiap mengajar itu setelah pulang mengajar itu kita gembira. Gembira kenapa? Karena orang antusias dilihat kita. Tapi kalau orang lesu, anak lesu melihat kita, apa yang kita dapat rasa itu lesu. Jadi refleksi diri, disiplin positif ini terutama sekali dulu adalah untuk diri kita, agar kita nyaman dalam mengajar, agar setelah mengajar tidak hanya lelah yang kita dapat, tapi adalah suatu kepuasan. Ya Pak Adi? Nah, kalau gue awak berkembang gitu mah. Berkembang dia ke bentuk-bentuk hal yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ibu Awi. Bunda mau bertanya Bunda. Iya, makasih. Curhat dong. Jadi kan gini buat tadi tentang disiplin positif dan tentang praktik baik juga. Nah, jadi ada sedikit bertanya mengenai kelas-kelas yang kami ajar dan kebanyakan kelas di ujung-ujung. Yeah. Nah, kita sebutnya kelas optimalisasi karena kita lagi mengoptimalisasikan perilaku baik mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi pun praktik baik yang sudah sebutkan tadi, kalau menurut Awi belum relevan dengan kelas yang Awi ajar. Maksudnya Awi juga meminta tips dan trik dari Bunda. Kalau misalnya kita dapat kelas yang kayak 12-10 lah misalnya, kita sama-sama mengajar di sana, bagaimana? Jangankan untuk membuat praktik baik di sana, menerapkan disiplin positif itu PR sekali gitu. Nah, bagaimana itu Bunda? Sementara selama ini praktik di lapangan, Awi ngajar di 12-10 itu bertekad-tekad mana Bunda? Capek lah anak ibu
Makasih sekali Bu Awi. Ini luar biasa, itu tangan tuh semuanya ya. Kalau banyak nambah tanyo, itu terlalu banyak nama ngerti. Itu kata kunci C. Kalau anak nambah tanyo sama aja, dua kemungkinan. C nama ngerti, C tidak peduli, kemudian C mengerti mana, gitu kan? Adik, terima kasih Bapak dan Ibu Bu Apin, Pak Alvin, Pak Alvin, Bu Awi, kemudian Bu Des. Makasih sekali. Apa yang disampaikan Bu Awi itu juga yang Bunda rasakan di kelas 12 S10 98. Tapi mungkin presentase lebih membuat kita memang nyemainkan perasaan awak yo dulu balik F10. Mungkin nanti di kelas 11 juga akan ada seperti itu. Di Bapak dan Ibu, sesuai dengan keadaan lokalnya, mungkin awal masuk di 12.10 tuh Bunda tidak langsung lagi. Oh, Bunda mengajari Bunda. Benahi kelasnya dulu. Sehingga mohon maaf 12.10 itu setiap Bu Ami masuk selalu goro dulu awal. Di samping-samping itu bersih dulu itu, karena itu suruh hanya kalian lalu di belakang babu modeko sampai bakar-bakar kira-kira anak tak ibu disuruh berasihan dulu, berasihan dinding keluar sambal sarok sampai ke samping. Sampai di situ dulu mungkin memakan waktu sekitar setengah jam. Ya sampai di situ kemampuannya nggak mampu untuk merasihan itu dulu. Itulah, apakah itu pengalaman belajar? Ya, mungkin dengan guru lain dia tidak dapat. Tapi mungkin dengan Bunda, satu Bunda masuk, waknya sudah guru. Lah sudah berasihan, kemudian susun meja-meja semuanya, tempat duduk diacak. Tidak duduk di tampaknya lalu tadi ledo, diacak. Maka setiap masuk kadang-kala bukan selalu, saya sering mengacak tempat duduk anak. Baik berdasarkan urutan absen, abjad, genap, ganjil itu selalu diputar. Hariko 1, 2, 3, sampai 5, absen 1 sampai 5, sampai selanjutnya putar. Masuk lo sekali lagi, genap 2 sampai 6, 8, duduk, putar. Kemudian biswa 1, 3, 5. Sudah tuh berdasar ketinggian, macam-macam ditukar-tukar sampai duduknya. Di S10 seperti itu juga Bawi, ditukar tempat duduk, kemudian dipisahkan yang biasanya yang kuncu lalu itu kan pisahkan. Nah, setelah lokal berhasil ditanya kayaknya, bah kira-kira perasaan dari tadi lokal bahasa lemak pea, kini lah berhasil. Kemukakan. Kecil, senang pun. Bah aku tidak selamanya wak medeko. Nah, kalau ada biasa mau medeko itu di rumah lah medeko dulu. Bah aku seandainya bisu aku berhasil balik. Nyata bisunya rumah balik. Tapi minimal inyo merasakan lokal yang berhasil. Terus kemudian apalagi dari segi materi Bawi, materi tidak sampai ke Bawi. Misalnya kearifan lokal, lain pernah ke payung buah, pernah. Apa tinggal budaya-budaya yang tinggal di situ peninggalan, hanya sabuyan, dapat situ dulu. Jadi penilaiannya itu dulu. Terus kemudian di Batu Sangka apa dapat Istana Bagawiong pun, itulah itu kearifan lokal namanya tuh. Saya punya orang Minang punya mana tuh punya lain lah sampai situ dulu. Tuh jaga sled. Per sled tuh cik keluar. Zaki Kurniawan baca sled satu. Nyoba membaca si patah-patah. Di situ. Positif. Nyo pandai membaca. Dah tuh tagak lurui. Lurui tagaknya. Ndak do tagak melayu-layu ro. Kalian masih muda. Ndak kejadi angkatan besok. Engko layu-layu bentuk orang 50 begitu Bu. Tagak elok lurui baca tunjuk. Kearifan lokal adalah seperti itu cik-cik. Abi 2 jam pelajaran cuma membaca sled. Allah itu. Hanya di situ kemampuan merdeka belajar. Tidak bisa dituntutnya sama di kelas lain, Bapak Ibu. Sehingga walaupun nilainya sama di kelas lain, ukurannya berbeda. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kalau lagu kita anak soal dari 10 S1 sampai 10 S2 sama. Anak 10 S8 dapatnya segitunya mampu. Anak 10 lain, apakah bisa di skor 90 bisa, tapi skornya yang waktu kan mungkin secara pribadi yang kita yang tahu gitu. Oke, Bapak dan Ibu, udah Bu Sari. Sudah keluar main, sudah waktu sampai. Dah, oke, dikembalikan kepada moderator. Mohon maaf kalau ada salah dan jaga. Mohon doanya semoga kita semuanya menjadi lebih baik, menjadi guru yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.